Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah salat maghrib yang diberkati Allah, marilah kita sejenak mendengarkan pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hidup kita yang lebih baik. Jemaah yang diberkati Allah, sampai hari ini kita di masjid ini juga di masjid-masjid yang lain masih membacakan kunut nazilah terhadap saudara kita yang di Palestina. Perang itu masih berlanjut. Jemaah yang diberkati Allah, dan ini harus mungkin tiap hari mendengar dari ustadz, dari penceramah membahas masalah ini. Dan ini harus kita bicarakan terus. Karena istilahnya kalau zaman sekarang, kalau berita itu tidak dibaca orang atau tidak dibicarakan suatu isu, itu akan tenggelam gitu ya. Sementara kita punya tanggung jawab moral yang luar biasa terhadap Baitul Maqdis, terutama umat Islam di Palestina. Kemudian bangsa Yahudi ini bangsa yang menjadi musuh untuk selamanya. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah sebutkan Yahudi itu, ya, mereka tidak akan rela sampai kita mengikuti mereka. Kemudian wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum. Mereka tetap akan memerangi kalian. Allah yang mengatakan dalam Al-Qur'an itu. Hatta yaruddukum an din, sehingga kalian itu murtad, keluar dari agama. Itu levelnya, ya. Tidak ada istilahnya menyerah. Ya, menyerah. Kemudian jemaah yang diberkati Allah, bangsa Yahudi ini bangsa yang Allah sebutkan kejahatan-kejahatannya dalam Al-Quran, ya. Allah sebutkan, coba kita lihat dari surah Al-Baqarah, surat Ali Imran, hampir semua surat-surat panjang itu menceritakan tentang Yahudi. Artinya apa? Ada dari keburukan mereka ada pelajaran buat kita. Ada cobaan buat kita. Allah sudah menghapus bangsa-bangsa yang keras itu, bangsa-bangsa yang kasar, bangsa-bangsa yang tidak berkeprimanusiaan, seperti kaum Lut, kaum Samud, macam kaum, itu sudah habis. Tapi Bani Israel masih. Dan pertentangan, perlawanan mereka terhadap Allah itu luar biasa. Dan kita lihat banyak ayat Al-Quran. Jemaah yang diberkati Allah, peristiwa ini ada kaitan berat dengan kaitannya sangat kuat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu berkaitan dengan zaman, ya, berakhirnya kehidupan duniawi, ya, menjelang kiamat. Kita membangun analisa, membangun teori dan sebagainya. Kita berkaitan dengan hal yang gaib, hal yang kita tidak tahu apa akan terjadi, itu harus berdasarkan Quran atau hadis, ya. Tidak hanya sekedar logika kita. Mari kita lihat ada satu hadis, itu hadis dari Sahih Jami', ya. Hadis ini hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala satusalihuna ar-ruma sulhan aminan. Ini hadisnya. Kata Rasulullah, kalian itu akan membuat perjanjian dengan orang-orang Rum. Siapa itu orang Rum? Kalau sekarang itu orang Rum, Amerika, Eropa, Timur, Barat dan sebagainya. Orang-orang, kalau istilah orang itu orang kulit putih, ya. Itu orang Rum, ya. Kata Rasulullah dalam hadis itu, kalian akan membuat perjanjian sulhan aminan. Sulhan aminan artinya sebuah perjanjian itu dibuat perjanjian damai tanpa perang. Ini entah dengan negara mana, itu akan membuat perjanjian damai tanpa perang. Karena perjanjian damai selalu itu setelah perang. Perang itu buat perjanjian damai. Tapi kata Rasulullah, kalian akan membuat perjanjian damai tanpa perang. Akan baik ini umat Islam ini dengan bangsa Rum. Ini hadis, ya, hadis akan baik. Kemudian fatuqduna antum wahum aduwan min waraihim, ya. Kemudian kalian umat Islam ini dengan bangsa Rum ini akan berperang, ya, bersama-sama berperang melawan musuh
Rasulullah tidak menyebutkan musuhnya ini siapa. Apakah Yahudi? Tidak disebutkan, ya. Tapi skenario sejarah yang berjalan sekarang, jemaah yang diberkati Allah, kalau perang 76, perang 48, perang yang terjadi antara Israel dengan bangsa Arab itu, orang-orang Rum itu berada di pihak Yahudi 100%. Tapi hari ini suasana sudah berubah. Suasana berubah, walaupun beberapa negara itu menyatakan berpihak kepada Yahudi, tapi rakyatnya demo besar-besaran menolak mendukung pemerintah mendukung Bani Israel. Ya. Ini satu indikasi. Kita Allahu a'lam apakah yang dimaksud oleh hadis ini sekarang, Allahu a'lam, kita tidak tahu. Kemudian wa taslimu wa taknamu, kalian akan menang, kalian akan memperoleh ghanimah, pampasan perang. Artinya musuh ini yang disebut oleh Nabi ini, apakah ini Bani Israel ini, negara Israel ini, Allahu a'lam, kalian akan menang dan akan mereka menjadi pampasan perang, jadi milik kita. Ya. Kemudian summa tanazalu bimarjanzi talul fayaqumu rajulun min rum fayarfa'u salib. Ya. Karena ini perangnya perang koalisi antara umat Islam dengan umat Rum, yang Islam ini kita, yang Rum itu mereka, yang beragama Kristen kebanyakan. Karena sudah perang, maka selesai perang, ini digambarkan secara jelas Rasulullah, kalian akan beristirahat. Ya, di nama Bimarjit Talul, ada satu tempat di Irak, ya, fayaqumu rajulun min rum fayarfa'u salib. Maka waktu istirahat itu, ada yang menerjemahkan maksudnya sebuah lapangan yang luas, yang hijau. Kemudian salah seorang dari kelompok Rum ini, dari orang Nasrani itu, mereka mengangkat salib dan berkata, ghalaba salib. Salib sudah menang, padahal perangnya tadi bersama-sama. Ya, ghalaba salib, fayaqumu ilaihi rajulun minal muslimin fayaqtuluh. Maka bangkit seorang dari muslim ini, maka membunuh orang yang mengatakan bahwa Kristen itu sudah menang. Fayaqduru qauma wa takunu mulajim fayastamu lakum fayatunakum fi thamanina ghayatan min kulli ghayatin 10,000. Ya. Kemudian terjadi peperangan, kata Rasulullah. Tadi Rum dengan Islam ini bersama memerangi satu musuh. Kemudian karena kasus ini antara Islam dengan Rum, bangsa Eropa ini akan berperang. Hadis ini, ya, akan berperang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa yasma'u lakum fa yatunakum min samanin ghayah. Kemudian akan berkumpul 8 tamanina ghayah, artinya 80 bendera, 80 negara berkumpul terlibat dalam perang tersebut untuk mengalahkan, memerangi orang muslim. Wa kullu ghayatin 10,000. Setiap negara itu akan mengutus 10.000 tentara. Jadi 10 kali 80, hampir 1 juta orang tentara akan berperang di tempat itu nanti. Jemaah yang diberkati Allah, apa yang terjadi? Kalau ini terjadi, maka kiamat sudah dekat. Ya, kiamat sudah dekat. Kata dalam hadis-hadis lain menceritakan tentang ini, nanti ada 1/3 dari tentara yang berperang itu adalah tentara-tentara terbaik yang keluar dari Madinah, kota Madinah. Ya. 1/3 dari jumlah umat Islam yang ikut perang itu mereka melarikan diri. Itu Allah tidak akan ampunkan mereka. Dan semua yang terlibat dalam perang itu mati. Sampai-sampai dalam hadis itu mengatakan bahwa kalaupun ada yang keluar selamat dia dari perang itu, dia tidak dalam keadaan senang. Kenapa? Dia tidak ada yang bisa menerima warisannya. Dia dapat harta pampasan banyak dalam perang, tapi tidak ada mewarisi. Artinya kematian itu luar biasa. Dalam satu hadis dikatakan, kalaupun burung lewat di kawasan perang tersebut, maka akan mati. Ini macam-macam terjemahan para ulama. Ada yang mengatakan maksud karena busuknya mayat yang banyak sekali itu sampai burung pun mati. Ada yang mengatakan senjata yang digunakan pada perang itu adalah teknologi modern, seperti yang sekarang itu seperti senjata kimia, fosfor, nuklir dan sebagainya. Apa saja yang lewat ke situ itu akan mati. Jemaah yang diberkati Allah, kalau ini terjadi, maka sudah selesai. Akan keluar Dajjal,
keluar Imam Mahdi. Ya, kemudian dari hadis-hadis lain juga menceritakan bahwa di tanah Hijaz, di kerajaan Saudi lah yang kita katakan sekarang, itu rusuh sesama mereka, dan raja terakhir raja orang yang saleh, yaitu Raja Salman itu raja saleh. Allahu alam, kita tidak tahu ya, tapi ini skenario hadis. Ya, apa yang pelajaran kita ambil dari cerita ini? Persiapkan diri, fasta'iddu. Karena ada Rasulullah SAW, masalah kiamat ini sudah ditanya sejak Rasulullah masih hidup. Jadi sahabat banyak menanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan akan terjadi kiamat? Rasulullah menjawab, ma sta'adta, apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat itu. Jadi ya, Rasulullah dari sekian banyak jawaban, dan itu oke semualah kalau dalam bahasa kita, itu ada salah satu sahabat mengatakan, aku tidak mempersiapkan apa-apa kecuali uhibbullah wa rasul, aku mencintai Allah dan Rasul. La salah wala zakah wala syak, kira-kira begitu. Yang dia persiapkan itu adalah cinta Allah dan Rasul. Artinya apa? Dalam kondisi apapun kita harus punya sikap berpihak. Ya, analisa kita ini harus berpihak terhadap umat Islam. Ini hadis, ya. Apa yang kamu persiapkan? Analisa kita, keberpihakan kita itu adalah kepada Allah dan Rasulnya. Sebagai penutup, jemaah yang diberkati Allah. Kemudian satu ayat ini turun kepada Ahlul Badar, tapi ayat itu tidak berhenti di Ahlul Badar saja, ya. Sampai hari ini masih berdaya guna ayat tersebut. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan kepada mereka, ini kisah Badar, tapi itu masih bermanfaat pada sini. Alladzina qala lahumun nas, orang-orang berkata kepada mereka, sesungguhnya manusia telah berkumpul. Fahsyauhum, berkumpul untuk memerangi mereka. Apa yang terjadi? Fazadahum imana, orang yang diancam itu akan dihabisi, maka yang terjadi pada mereka fazadahum imana, mereka bertambah keimanan. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil, mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, kata kalimat hasbunallah, cukuplah Allah itu sebagai pelindung. Jemaah ini berkati Allah, kita lihat orang-orang Palestina hari ini, mulai anak kecil sampai orang tua, sudah luka tangannya, sudah sulit kita menceritakan, ya, sedih kita melihat mereka berteriak tapi air mata tidak ada. Kemudian orang-orang yang meninggal keluarganya, apa yang diucapkan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mati anaknya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Mati suami, istrinya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hancur rumahnya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Jemaah yang diberkati Allah, mudah-mudahan ini pelajaran yang terjadi pada zaman ini adalah memberi peringatan kepada kita semua untuk mempersiapkan diri menghadapi baik itu kiamat besar maupun kiamat kecil. Kiamat kecil itu akan dihadapi oleh setiap orang sepanjang zaman, yaitu kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.